Oke, silakan dibuka bukunya halaman 101 bab 6 teori ikatan valensi. Di sini ada penjelasan ya. Jadi tentang senyawa teori ikatan valensi secara umum ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang teori ikatan valensi dan juga perkembangannya, sehingga kemudian ada teori hibridisasi yang dijadikan sebagai apa istilahnya jembatan untuk menghubungkan antara teori yang klasik dengan teori yang baru. Nah, kalau Anda perhatikan di halaman 192 itu ada penjelasan ya, kalau misalkan bilangan koordinasinya 2 atau atom terikatnya 2, maka bentuknya linear. Kalau dia bilangan koordinasinya 3, maka dia segitiga datar. Contohnya senyawanya ada di sebelahnya. Kalau 4 bisa tetrahedral, bisa bujur sangkar. Kemudian kalau 5 trigonal bipiramidal, dan kalau 6 dia adalah suatu oktahedral. Kemudian Anda juga bisa melihat ya bentuk-bentuknya ya. Itu coba lihat di halaman 104. Ya, jadi apabila hibridisasinya sp itu dia susunannya berlawanan arah atau dia membentuk garis gitu ya. Kalau dia sp2 mengarah pada pojok-pojok segitiga sama sisi. Kemudian sp3 mengarah pada pojok-pojok tetrahedral. Kalau dsp2 mengarah pada pojok-pojok bujur sangkar. dsp3 atau sp3d itu mengarah pada pojok-pojok trigonal bipiramidal. Kalau dia D2 sp3 atau sp3d2 itu mengarah pada pojok-pojok oktahedral. Nah, untuk ini ya, untuk bentuk-bentuk ini sebenarnya tabelnya kurang tepat ya. Maksudnya dia hibridisasinya sebelah kiri, kemudian susunan dalam ruangnya di sebelah kanan. Kalau secara teoritisnya sebenarnya terbalik. Jadi bentuknya itu orang sudah tahu ya. Bentuknya orang sudah tahu, kemudian bagaimana hibridisasinya? Nah, kan begitu ya. Jadi jangan terbalik ya. Jangan kemudian karena hibridisasinya sp3 maka bentuknya adalah tetrahedral. Oh, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Karena bentuknya tetrahedral, maka hibridisasinya adalah sp3. Kalau nggak salah kemarin itu ada ya yang menanyakan itu di praktikum ya, saya lupa entah kimia koordinasi, entah kimia unsur. Sepertinya ada yang bertanya seperti itu. Itu kenapa kok dia yang bergeser kok elektronnya yang ini begitu? Kenapa kok yang terbentuk sp3? Kenapa kok nggak dsp2 atau apa begitu? Saya lupa. Ya itu tadi penjelasannya itu. Jadi bentuknya itu sudah tahu dulu ya, karena bentuknya sudah tahu maka hibridisasinya itu mengikuti bentuk yang sudah diketahui terlebih dahulu ya. Jadi bukan kok kemudian diketahui kita nyari hibridisasinya, kemudian karena hibridisasinya seperti ini maka kemudian bentuknya seperti ini. Bukan seperti itu, dia terbalik. Jadi bentuknya sudah tahu dulu, atau dari ajas energetika istilahnya ya, bentuknya sudah tahu dulu, kemudian nanti hibridisasinya itu tinggal ngikutin saja. Nah, bentuk-bentuk hibridisasi itu kemudian ya ada dia misalkan SP itu linear, bisa Anda lihat di halaman 105. Kalau dia SP2 itu adalah trigonal planar atau segitiga. Kemudian kalau sp3 dia tetrahedral. Kalau di sp2 itu bujur sangkar. Kalau sp3d itu trigonal bipiramidal. Di sp3 itu trigonal bipiramidal juga. Kemudian ada sp3d2 itu oktahedral. Kemudian ada d2 sp3 itu juga oktahedral. Oke, baik, mari kita lihat ya, atau mari kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu AG Oke, ini ya. Jadi untuk contohnya AG
Cn2 ya, AgCN2. Dari situ kita bisa lihat ya, Cn itu muatannya -1. Kemudian karena ada 2, berarti muatan ligannya adalah 2-. Muatan total kompleksnya adalah -1, AgCN2 -1. Berarti Ag di situ muatannya adalah positif 1. Nah, kalau kita lihat dari susunannya ya, itu terdiri dari satu atom pusat, kemudian ada 2 ligan. Maka dari situ kita sudah bisa berasumsi bahwasanya dia bentuknya adalah linear. Ya, dari situ kita sudah tahu bahwasanya bentuknya adalah linear. Kemudian dibuktikan lagi atau ditambah lagi dengan fakta eksperimen yang membuktikan bahwa ternyata ion AgCN2- itu sifatnya adalah diamagnetik. Kemudian pasti akan ada pertanyaan, bagaimana mungkin senyawa kompleks itu sudah diketahui sifat magnetiknya. Nah, untuk mengetahuinya, silahkan Anda loncat langsung ke halaman 124 ya, halaman 124. Dalam halaman 124 itu ada suatu alat ya, ada suatu alat yang digunakan untuk mengukur sifat magnetik dari suatu senyawa kompleks. Jadi, karena senyawa kompleks itu memiliki elektron, ada yang elektronnya itu berpasangan, ada yang elektronnya itu tidak berpasangan. Nah, kalau menurut fisika ya, ketika suatu muatan itu bergerak, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Ya, apabila ada suatu muatan bergerak, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Kalau dia bergerak ke arah kanan, maka nanti juga akan membentuk medan magnet. Kalau dia bergerak ke arah kiri, itu dia akan membentuk medan magnet yang berlawanan. Apabila dia hanya bergerak arah elektronnya ke arah kanan semua, maka nanti medan magnetnya pada arah tertentu. Tapi kalau dia ada yang ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri, maka dia saling meniadakan. Elektron itu adalah suatu muatan. Elektron itu muatannya negatif dan dia berputar. Kalau dia berputarnya searah jarum jam, maka momen magnetiknya ke arah atas. Kalau dia berputarnya berlawanan arah jarum jam, maka dia momen magnetiknya adalah ke arah bawah. Nah, momen magnetik ini kemudian kalau dia hanya sendiri, ya, apabila dia hanya ada satu elektron dalam satu orbital, maka dia akan menghasilkan suatu medan magnet. Tapi kalau dalam satu orbital itu ada 2 elektron, yang satu mengarah ke atas dan yang satu mengarah ke bawah, maka dia akan saling meniadakan. Apabila mereka saling meniadakan, maka dia tidak akan memiliki sifat magnetik atau istilahnya diamagnetik. Tapi kalau dia sendiri-sendiri, maka dia akan memiliki sifat paramagnetik. Nah, teori hibridisasi itu dia bisa lebih menjelaskan bagaimana sifat magnetik. Ya, jadi sekali lagi untuk yang teori hibridisasi ini itu hanya digunakan untuk menjelaskan sifat magnetik dari suatu senyawa kompleks, bukan untuk menunjukkan bagaimana bentuk dari suatu senyawa kompleks. Bentuk dari senyawa kompleks kita sudah tahu lebih dulu dengan menggunakan VACPR. Tapi kemudian hibridisasi itu dijelaskan dalam rangka untuk menjelaskan yang namanya sifat magnetik. Oke, penjelasan tentang pengukuran sifat magnetik ada di video berikutnya.